Halo teman-teman, selamat datang di podcast diskusi hubungan internasional. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu kebijakan luar negeri yang cukup berpengaruh dalam politik global saat ini, yaitu Belt and Road Initiative atau yang sering disebut dengan BRI. Program ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013. Tujuannya adalah membangun jaringan infrastruktur dan kerjasama ekonomi yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika hingga wilayah lainnya melalui jalur darat dan maritim. Melalui proyek ini, Tiongkok berupaya meningkatkan konektivitas antar negara melalui pembangunan pelabuhan, rel kereta api, jalan raya, jaringan energi, hingga proyek digital. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah BRI ini benar-benar sebuah program pembangunan global atau justru menjadi alat bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya di dunia? Untuk membahas hal ini, sudah hadir dua narasumber. Narasumber pertama akan melihat BRI sebagai peluang pembangunan, sementara narasumber kedua akan memberikan pandangan yang lebih kritis. Sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam, saya ingin bertanya dulu kepada narasumber pertama. Menurut Anda, sebenarnya apa sih tujuan utama dari Belt and Road Initiative? Nah, secara umum, Belt and Road Initiative ini adalah proyek kerjasama ekonomi global yang sering menghadapi keterbatasan dana atau investasi ya. Jadi melalui BRI ini, Tiongkok menawarkan pembiayaan dan kerjasama pembangunan yang bisa membantu negara-negara tersebut meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonominya. Misalnya dengan pembangunan kayak pelabuhan atau jalur transportasi yang mempermudah distribusi barang. Terus infrastruktur yang lebih baik biasanya akan memperlancar perdagangan antar negara dan meningkatkan peluang investasi. Menarik sekali ya. Namun di sisi lain, banyak analisis juga mengatakan bahwa BRI bukan hanya proyek pembangunan, tetapi juga memiliki kepentingan geopolitik. Saya ingin bertanya kepada narasumber kedua, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Ya, memang ada cukup banyak kritik terhadap BRI. Salah satu isu yang sering dibahas adalah potensi munculnya ketergantungan ekonomi negara penerima terhadap Tiongkok. Banyak proyek BRI yang dibiayai melalui pinjaman dari bank-bank milik pemerintah Tiongkok. Jika suatu negara mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman tersebut, maka negara itu bisa aja nantinya berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi maupun politik. Selain itu, beberapa pengamat juga melihat bahwa proyek-proyek BRI ini sering banget berada di lokasi yang strategis secara geopolitik, seperti pelabuhan atau jalur perdagangan penting, yang dimana hal ini bisa memperkuat posisi Tiongkok dalam jalur perdagangan global. Supaya diskusinya lebih konkret, kita bisa melihat salah satu contoh yang sering dibahas dalam BRI, yaitu pembangunan pelabuhan di Hambantota Port. Menurut narasumber kedua, bagaimana melihat kasus ini? Kasus Hambantota Kalau itu sering banget dijadikan contoh dalam diskusi tentang BRI. Pemerintah Sri Lanka sebelumnya itu mengambil pinjaman besar buat membangun pelabuhan tersebut dengan bantuan dari Tiongkok. Tapi karena kesulitan buat membayar utangnya, pemerintah Sri Lanka akhirnya memberikan hak pengelolaan pelabuhan tersebut ke perusahaan Tiongkok buat jangka waktu yang sangat panjang, yang dimana hal ini tuh menimbulkan kekhawatiran kalau proyek infrastruktur ini bisa meningkatkan pengaruh ekonomi dan strategis Tiongkok di negara Sri Lanka tadi. Sekarang kita coba melihat BRI dari sudut pandang analisis kebijakan luar negeri ya. Jika menggunakan pendekatan kepentingan nasional atau national interest, kita bisa mencoba memahami apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh Tiongkok melalui BRI. Menurut narasumber pertama, bagaimana BRI bisa dilihat dari perspektif kepentingan nasional Tiongkok? kalau dilihat dari perspektif kepentingan nasional, BRI ini bisa dipahami sebagai upaya Tiongkok untuk memperkuat posisi ekonominya di tingkat global dengan membangun jaringan infrastruktur atau jaringan jalur perdagangan baru. Tiongkok ini dapat memperluas akses pasar bagi produk-produknya serta meningkatkan hubungan ekonomi dengan banyak negara. Selain itu juga proyek ini juga bisa membantu Tiongkok mengamankan jalur perdagangan internasional yang penting bagi pertumbuhan ekonominya.
Kalau begitu, bagaimana menurut narasumber kedua? Apakah BRI juga mencerminkan kepentingan nasional Tiongkok? Kalau menurut saya setuju bahwa BRI sangat berkaitan dengan kepentingan nasional Tiongkok. Selain kepentingan ekonomi, ada juga dimensi strategis dan politik. Dengan meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi di berbagai negara, Tiongkok nantinya dapat memperluas pengaruhnya di berbagai sistem internasional. Hal ini tuh bisa memperkuat posisi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar dalam politik global. Menarik ya, karena kita bisa melihat dua perspektif yang berbeda. Saya ingin kembali ke narasumber pertama. Bagaimana Anda menanggapi kritik bahwa BRI bisa membuat negara menjadi terlalu bergantung pada Tiongkok? Menurut saya ya, hal tersebut tuh memang perlu diperhatikan, tetapi tidak berarti semua proyek BRI ini pasti akan menimbulkan ketergantungan. Jika negara penerima memiliki perencanaan ekonomi yang baik dan mampu mengelola kerjasama dan dengan seimbang gitu, maka proyek ini nih justru bisa membantu mempercepat pembangunan mereka. Kalau kita melihat dari sudut pandang Indonesia, sebenarnya bagaimana posisi Indonesia dalam proyek BRI ini sih? Indonesia juga terlibat dalam beberapa proyek yang berkaitan dengan BRI, terutama dalam bidang infrastruktur ya. Salah satu contoh yang cukup kita kenal itu adalah pembangunan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Proyek ini menunjukkan bahwa Indonesia mencoba memanfaatkan kerjasama internasional untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasionalnya. Oke, jadi dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa Belt and Road Initiative memiliki dua sisi ya. Di satu sisi, BRI menawarkan peluang pembangunan infrastruktur dan kerjasama ekonomi bagi banyak negara berkembang. Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa program ini dapat meningkatkan pengaruh geopolitik Tiongkok dalam sistem internasional. Jika dilihat dari perspektif kepentingan nasional, BRI juga dapat dipahami sebagai strategi Tiongkok untuk memperkuat posisi ekonomi dan politiknya di tingkat global. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berbagi pandangan hari ini, dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Bye-bye!